Shalom kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dan dalam kesempatan program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam episode kali ini kita akan memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berpesan. Kita mau menyampaikan kisah tentang amanat agung yang Tuhan sampaikan. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 kita akan menyampaikannya kepada adik-adik. Sebelum kita menggali firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan berikan. Kami siap, ya Roh Kudus berkuasalah sehingga kami mengerti firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai bagian yang pertama, kita akan gali firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas Matius 28 ayat 16-20. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita mempersiapkan bahan ajar kita. Kita hendak membaca Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 kita membacanya. Saya akan membaca untuk kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wujudnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia dibaringkannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendengar kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kisah dimulai dengan menceritakan bahwa para murid berangkat ke sebuah bukit di Galilea yang telah ditunjuk oleh Yesus. Nah, ketika mereka melihat dia di bukit itu, para murid menyembahnya. Ada di ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Peristiwa Yesus yang menampakkan diri, yang bangkit itu, membuat mereka makin menyadari kebesaran kuasa Yesus. Dan
kepada para murid, Yesus memberi pesan untuk mengajar, mewujudkan Injil Kerajaan Surga kepada semua bangsa. Jadi 40 hari ya pasca Yesus bangkit. Jadi pas di 40 hari itu Yesus terus menampakkan diri kepada murid-muridnya kan. Yesus meneguhkan, Yesus menguatkan, Yesus mengingatkan kembali apa yang pernah diajarkannya terus menerus, memberikan kepada para murid damai sejahtera, mengembusi para murid dengan Roh Kudus. Itu bukan tanpa tujuan, kakak-kakak. Bukan membuat mereka tuh berada dalam zona yang aman, nyaman, tentram, ya kira-kira biarlah dunia ini milik kita aja gitu. Bukan. Tetapi semua itu dalam tujuan untuk mengutus para murid. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Yaitu agar para murid tidak berdiam diri di sini saja, ya, di tempat mereka. Mereka sudah tahu siapa itu Yesus, ya sudah, untuk mereka saja, tidak. Tetapi mereka diutus untuk beranjak dari tempat mereka yang nyaman, dari tempat mereka di mana mereka sudah tahu siapa itu Yesus, pergi keluar dari rumah, beranjak 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mengajar, ya, untuk memberitakan Injil, untuk menjadikan semua bangsa murid. Artinya semua bangsa, orang-orang yang kepadanya para murid datang, kenal, ngobrol, berinteraksi, melalui perkataan mereka, melalui tindakan mereka, melalui perbuatan-perbuatan kebaikan mereka. Orang-orang yang berinteraksi dengan para murid ini dimuridkan. Mereka belajar siapa itu Yesus dan kemudian meneladani Yesus. Artinya para murid membawa Yesus kepada orang-orang lain, kepada orang-orang di sekitarnya. Mengajarkan orang dari berbagai bangsa tentang siapa Yesus. Apa yang dia kerjakan, kuasa dan kasih-Nya. Nah itu. Kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu bukan suatu rekaan atau bisa-bisanya gereja, melainkan adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi baptisan menjadi satu bagian penting. Baptisan adalah tanda, ya. Baptisan adalah tanda. Baptisan adalah meterai yang meneguhkan iman kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit, yang menang atas maut, yang memenangkan kita, menebus kita dari segala dosa. Baptisan adalah tandanya, baptisan adalah meterainya. Baptisan yang kita terima, kakak-kakak terima, anak-anak sekolah minggu terima, kakak-kakak bisa bereksplorasi ya. Mereka pernah lihat foto waktu mereka dibaptiskah, begitu ya. Agar mereka belajar selain dari orang tua, tetapi juga gereja mengajarkan mereka dalam hal ini melalui kakak-kakak untuk menunjukkan simbol penyerahan kita pada Yesus yang bangkit itu. Ya, jadi ada unsur mengajar, memberitakan, menjadi teladan, membawa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada yang berinteraksi dengan kita, dan membaptis adalah hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari pertumbuhan keyakinan iman. Ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bagaimana caranya mengajarkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan? Berangkat dari mereka sendiri melakukan apa yang Tuhan teladankan. Ya, jadi kan mengajar itu akan jauh lebih efektif, akan jauh lebih kuat ketika pengajaran itu dibarengi dengan tindakan, dibarengi dengan teladan. 4, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penegasan janji penyertaan Tuhan bagi para murid sungguh-sungguh. Jadi bukan saja para murid diutus, tetapi juga diteguhkan, dibekali, diberi kuasa, diberi kesanggupan, dan juga disertai. Nah, kakak-kakak juga ini berita
amanat agung ini juga jadi warta buat saya dan kakak-kakak ini sekarang ya. Pergi dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan ini kepada kita. Kakak-kakak sebagai guru sekolah minggu ini diutus Tuhan memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Bukan saja lewat kata, melainkan lewat tindakan yang kakak-kakak berikan. Persiapan yang baik, persiapan yang matang, yang bertanggung jawab, membaca Alkitab, menceritakan keselamatan yang Allah beri, ya melalui Yesus Kristus, menceritakan karya para nabi, para rasul, jatuh bangunnya mereka itu diceritakan. Sehingga nilai-nilai kebaikan yang kakak-kakak ajarkan itu berbasis dari nilai-nilai Kristiani, berbasis dari pembelajaran yang disampaikan melalui Alkitab. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Nah, kita akan kelola bagaimana caranya untuk menyampaikan kisah dan pesan ini kepada adik-adik. Sebelum kita menggali ide-ide apa yang bisa kita gunakan, kita ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang berpesan, kisah tentang amanat agung Tuhan. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan cara menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kelas Batita Balita. Nah, ada Kak Elisa Bernike yang akan menolong kita untuk menemukan ide menarik apa yang bisa kita gunakan. Kak Elisa Bernike, silakan. Shalom kakak, jumpa lagi dengan saya Elisa Bernike dalam persiapan bahan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Nah kakak, kita mengangkat tema Tuhan berpesan dan dua tujuan. Yang pertama, anak mengetahui kisah Tuhan Yesus menyampaikan pesan sebelum terangkat ke surga. Dan yang kedua, anak mampu menceritakan kembali kisah ketika Tuhan Yesus menyampaikan pesan sebelum ia terangkat ke surga. Nah, dua tujuan pembelajaran kita kali ini berbicara tentang kemampuan dan pengetahuan anak-anak terhadap cerita Alkitab. Karena itu kita perlu fokus di dalam mengisahkan cerita Alkitab yang hari ini tampaknya tidak terlalu sulit dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Secara perlahan kita perlu menekankan kepada anak-anak bagian-bagian penting dari kisah tersebut, lalu meminta anak untuk kembali menarasikan apa yang telah kita ceritakan, supaya dengannya anak bukan hanya mengetahui, tapi anak juga menceritakan kembali. Nah, untuk itu ada beberapa tahap dalam proses bercerita yang saya tawarkan. Pertama, kita bisa mengawalinya dengan mengajak anak-anak bernyanyi. Nyanyian bisa dilakukan dengan gerakan seinteraktif mungkin, dan ini menjadi pintu masuk untuk menghubungkan antara pesan yang mau kita sampaikan dengan cerita Alkitab yang akan kita ceritakan. Lagu yang dipilih misalnya Yesus berpesan. Lagu ini cukup cocok untuk menjadi jembatan penghubung dari pendahuluan pembukaan kita pada isi cerita kita. Dan lalu pada isi cerita kita tidak perlu terlalu banyak melakukan improvisasi karena hari ini bacaan Alkitab cukup singkat dan pesan yang mau disampaikan pun cukup jelas. Bagi kelas Batita dan Balita, tentu kita perlu menyederhanakan supaya anak-anak mudah untuk mengingat. Maka gunakan 3 kata kunci. Perintah Yesus adalah pergi, membaptis, dan mengajar. Maka 3 kata kunci ini harus dimunculkan. Pergi, membaptis, dan mengajar. Lalu tutup dengan janji iman bahwa Yesus menyertai. Jadi gunakan kata-kata yang sederhana, 4 kata: pergi, membaptis, mengajar, menyertai.
Nah, jika isi sudah kita ceritakan dengan baik, maka kita sampai pada penutup. Di bagian penutup, kita bisa mengajak anak-anak untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka dengar dan apa yang mereka pahami. Anak-anak tentu bisa bercerita dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, anak-anak bisa menggunakan gerakan dari perintah Yesus pergi, membaptis, dan mengajar. Atau anak-anak bisa menggunakan barang-barang peraga yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak. Kakak-kakak tentu bisa menyiapkan misalnya angka 40, lalu gambar Tuhan Yesus, gambar para murid di atas bukit, atau juga kata-kata seperti pergi, membaptis, mengajar. Nah, tentu semuanya itu bisa dipakai anak-anak. Ya. Jadi cerita kali ini kita akan menciptakan ruang dialogis antara pengajar dengan anak-anak yang diajar. Nah, lalu untuk aktivitas penutupnya, karena cerita hari ini sebetulnya berfokus pada perintah Yesus untuk menjadi pekabar Injil, maka anak-anak perlu belajar menyampaikan firman Tuhan. Nah, akan menarik jika kita mengajak anak-anak untuk bermain sambung kata. Jadi anak-anak akan membagikan kata-kata yang dibisikkan oleh guru sekolah minggu berisi firman Tuhan kepada orang di sebelahnya sampai dengan orang terakhir. Lalu posisinya tentu bisa berputar, bergantian, dan lain sebagainya. Nah, apa yang dibisikkan guru sekolah minggu sebaiknya berhubungan dengan firman Tuhan. Misalnya ayat-ayat yang singkat dan sederhana seperti bersukacitalah senantiasa, dan seterusnya. Baik, saya akan coba memberikan simulasi singkat terkait bagaimana kita mengajar kelas anak-anak pada eh, tema Tuhan berpesan. Adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Oke, hari ini kakak mau ajak itu semua menyanyi. Kalau menyanyi harus gimana? Semangat! Iya, adik-adik tahu lagu ini nggak? Yesus berpesan malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini, kalau lilin apa? Bersinarlah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ayo semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yesus berpesan pada malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Iya, oke adik-adik semua sekarang boleh duduk. Adik-adik tadi lagu tadi bilang apa? Tuhan Yesus berpesan. Betul adik-adik. Setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan menang atas maut. Sudah berapa hari? 40 hari. Kali ini Tuhan mengajak bertemu para murid di Bukit Galilea. Di bukit apa adik-adik? Di Bukit Galilea. Tadi berapa hari? 40. Tempatnya ada di mana? Bukit Galilea. Jadi ketika para murid sampai di situ, Tuhan Yesus sudah menunggu. Ternyata ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid. Seperti lagu-lagu. Yesus berpesan. Tuhan Yesus mau berpesan kepada para murid. Jadi kamu pesannya Tuhan Yesus apa? Ketiga hal yang harus para murid lakukan. Oke, kita mau ingat-ingat ya. Kita mau ingat-ingat. Kita siapkan dulu pikiran kita. Kita buka dulu. Coba-coba rambutnya dirapiin, dibuka dulu. Oke, ada 3 hal pesan Tuhan Yesus kepada para murid. Yang pertama, pergilah. Oh, para murid disuruh pergi kemana? Ya, para murid disuruh pergi ke seluruh dunia. Oke, sekarang kakak mau ajarin gerakannya. Jadi, kalau pergilah, adik-adik harus gini. Pergilah, gitu ya gerakannya ya. Yuk kita coba, yuk. Perintah Tuhan Yesus yang pertama, pergilah. Oke. Lalu perintah Tuhan Yesus yang kedua, ketika para murid diutus pergilah ke seluruh dunia, Tuhan Yesus bilang,
baptiskanlah. Jadi para murid diminta membaptis orang-orang yang mereka jumpai. Coba tunggu dulu. Yang pertama tadi perintah Tuhan Yesus apa? Pergilah. Yang kedua Tuhan Yesus bilang, baptiskanlah. Coba ada yang tahu nggak kalau membaptis itu Pak Pendeta, Bu Pendeta kalau membaptis biasanya gimana? Iya, tangannya ditaruh di atas kepala gini ya. Oke, kalau gitu perintah Tuhan Yesus yang kedua, baptiskanlah. Kita coba ya, perintah Tuhan Yesus yang pertama, pergilah. Perintah Tuhan Yesus yang kedua, baptiskanlah. Pinter. Lalu ada perintah yang ketiga, adik-adik. Ternyata Tuhan bukan hanya menyuruh para murid pergi menjadi saksi, lalu membaptis orang-orang yang percaya, tapi Tuhan juga meminta para murid untuk mengajar. Oke, siapa yang pekerjaannya mengajar? Ibu guru. Ibu guru kalau mengajar gerakannya gimana? Gitu ya. Ya, tapi kali ini kita mau gerakannya begini. Ajarlah, gitu ya. Ini buku, lalu ajarlah. Oke, siap. Perintah Tuhan Yesus yang pertama, pergilah. Perintah Tuhan Yesus yang kedua, baptiskanlah. Perintah Tuhan Yesus yang ketiga, ajarlah. Pinter semuanya. Adik-adik, Tuhan Yesus memberi perintah supaya para murid menjadi saksi Kristus. Supaya para murid menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan. Dan adik-adik harus ingat, ketika kita melakukan perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oke, kakak mau tanya. Tadi adik-adik mendengarkan dengan baik apa enggak ya? Adik-adik bisa menceritakan kembali atau tidak? Nanti yang jawabannya betul, bisa cerita dengan betul, kakak kasih hadiah. Oke? Coba adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi kepada para murid? Berpesan. Kapan Tuhan Yesus berpesan kepada para murid? 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Di mana? Bukit Galilea. Apa pesannya? Ya, siapa yang bisa? Pesan pertama, semuanya ikuti. Pergilah. Oke, pesan kedua, semuanya ikuti. Baptiskanlah. Pesan ketiga, semuanya ikuti. Ajarlah. Pintar. Siapa di sini yang mau pergi menjadi laskar Kristus? Semua anak sekolah minggu mau ya. Jadi setelah ini adik-adik harus menyampaikan pesan firman Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah ngajarin kita jadi anak yang nakal. Firman Tuhan nggak pernah ngajarin kita jadi anak yang enggak nurut. Firman Tuhan bilang apa? Kita harus apa? Berbuat baik. Lalu apa lagi? Mengasihi. Lalu apa lagi? Menolong teman. Pinter semuanya. Ingat ya? Yesus berpesan. Pergilah, baptiskanlah, ajarlah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Contoh yang bisa saya berikan. Semoga persiapan ini bermanfaat untuk menolong kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Elisa Bernika yang menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu
pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20, kisah tentang amanat agung. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memberi pesan. Kita akan membahas kali ini ide penyampaian cerita untuk kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Maria Ivon yang akan menolong kita menemukan ide apa nih yang kita bisa gunakan di kelas kecil. Kak Maria Ivon, silakan. Shalom para kakak, kembali berjumpa dengan saya, Kak Ivon, dan saya akan bersama-sama dengan para kakak untuk mempersiapkan kelas kecil dengan tema Tuhan berpesan. Check it out. Tuhan berpesan. Diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tujuan pembelajaran kelas kecil yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berpesan agar muridnya menjadikan orang di sekitarnya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kedua, anak berani memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang-orang sekitarnya. Nah, yang pertama nih para kakak bisa tunjukkan tokoh ya. Nah, ini saya pilih tokoh olahraga nih, pemain bola terkenal. Adik-adik ini siapa? Pasti mereka tahu, Messi. Nah, terus yang ini siapa? Kartini. Wah, pasti tahu nih, pasti anak-anak tahu. Nah, adik-adik kenapa bisa tahu? Sering lihat gambarnya. Terus ibu guru bercerita. Oh, ini juga sering orang pada ngomongin dan kalian juga sering nonton lah ya, adik-adik. Pasti tahu tokoh itu. Nah, sekarang ada satu tokoh. Ini siapa? Pasti gak ada yang tahu ya. Nah, adik-adik ini adalah tokoh penginjil ya. Jadi dia adalah bernama Kiai Sadrak. Nah, kakak-kakak bisa jelaskan tentang siapa sih tokoh Kiai Sadrak ini? Ceritakan secara singkat kisah Kiai Sadrak. Nah, itu dapat dilihat di link berikut ini ya para kakak. Terus adik-adik pasti nggak tahu nih siapa sih si Kiai Sadrak itu. Karena memang gak ada yang pernah kasih tahu ke adik-adik. Sekarang coba kakak-kakak tanyakan gimana adik-adik dapat mengetahui kisah hidup Yesus dari Nazaret. Ya karena ada yang mengabarkan. Orang tua bercerita, para guru di sekolah juga suka memberitahu kisah tentang Tuhan Yesus. Dari lahir sampai wafatnya, sampai Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya. Guru sekolah minggu juga bercerita dan pastinya adik-adik bisa membaca dari Alkitab. Di Alkitab tertulis bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya mengajarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, terus kakak-kakak bisa deh kisah dimulai dengan penjelasan bahwa para murid berangkat ke sebuah bukit di Galilea yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Ketika mereka melihat dia di bukit itu, para murid itu menyembahnya, gitu ya di ayat 17. Tampaknya peristiwa penampakan Yesus yang bangkit telah membuat mereka semakin menyadari kebesaran kuasa Yesus. Nah, terus di sini pesan pentingnya bahwa Yesus memberi pesan untuk mengajar dan mewujudkan Injil Kerajaan Surga kepada semua bangsa. Gimana nih cara adik-adik untuk bisa mengabarkan kabar baik itu? Ya, kan adik-adik juga muridnya Tuhan Yesus, kakak-kakak juga, adik-adik juga. Nah, adik-adik bisa nih, bila ada teman yang suka berbuat nakal, tunjukkan perbuatan yang baik. Bila ada teman yang sakit, berdoa untuknya. Bila guru memberi tugas, lakukan tepat waktu. Bila di rumah, bantu papa dan mama. Kakak-kakak bisa tunjukkan gambar dan bisa cari contoh yang lebih banyak lagi. Ya, dan ini adalah ayat hafalannya, diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Nah, terus ada aktivitas yaitu pesan berantai. Pilihkan ayat ya atau dari ayat hafalan itu boleh. Nah, adik-adik biasalah pesan berantai begitu ya. Dari satu anak ke anak yang lain, ke anak yang lain sampai yang terakhir benar atau tidak pesannya. Demikian para kakak. Ya, sampai berjumpa lagi. Dan kakak-kakak selamat melayani. Selamat mempersiapkan cerita kelas kecil.
Terima kasih. Demikian para kakak, selamat melayani. Terima kasih Kak Maria Ivan sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi ikuti dulu yuk beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah tentang amanat agung, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang memberi pesan. Nah, bagian ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas besar, kelas 5 sampai dengan 6 ya. Nah, untuk kelas ini ada Kak Helen Jayanti nih yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih untuk kelas besar. Kak Helen, silakan. Shalom kakak-kakak, bersama saya Kak Helen. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani di kelas besar. Belajar dari kisah amanat agung Yesus. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama anak mengetahui Tuhan Yesus berpesan agar muridnya menjadikan orang di sekitarnya menjadi murid Tuhan Yesus. Dan yang kedua, anak berani memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitarnya. Untuk ceritanya, adik-adik bisa diminta untuk memperagakan kisah amanat agung dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi adik-adik bisa dikelompokkan sesuai dengan orang-orangnya, lalu nanti bisa mempresentasikan pada kakak-kakak sekolah minggu sehingga mereka bisa tahu paling tidak bagaimana kronologis kejadian dalam firman Tuhan pada kali ini. Untuk cerita Alkitabnya, kakak-kakak sekolah minggu bisa melakukan menjadi pembaca berita. Jadi bisa dimulai dengan salah satu reporter atau kakak-kakak sekolah minggu yang mungkin ada di sebuah studio, bisa pakai virtual background juga, dan bisa kalau misalkan kakak-kakak di sekolah minggunya terfasilitasi ada LCD, bisa melalui layar LCD tersebut karena nantinya akan ada reporter yang ada di tempat kejadian. Tetapi kalau misalkan tidak ada, bisa juga langsung saja gitu ya di depan adik-adik. Ya, salam jemaat yang terkasih, saya Kak Helen Jayanti akan menyampaikan berita terkini dari Galilea. Sebuah berita paling fresh hari ini. Kabarnya para murid diminta ke Bukit Galilea. Entah apa tujuannya, kami belum mendapatkan informasi yang pasti dan lengkap. Tetaplah di channel ini untuk mendapatkan berita selengkapnya. Nah, lalu baru kakak-kakak sekolah minggu yang ada di tempat di depan adik-adik kemudian datang dengan menggunakan mikrofon ya. Jadi katakanlah ini mikrofonnya. Adik-adik, kami saat ini sudah ada di Bukit Galilea. Para murid berkumpul di sebuah bukit di Galilea sebagaimana yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikabarkan akan memberikan sebuah perintah kepada mereka sebelum kemudian terangkat ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sedang berpesan. Yuk kita dengarkan dengan baik-baik. Tolong adik-adik yang bawa buku catatan dicatat semuanya ya. Yuk. Inilah pesannya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Adik-adik, para murid mulai bergerak untuk melakukan perintah itu. Perintah itu kemudian disebut sebagai amanat agung. Boleh adik-adik bersama-sama mengatakannya? Amanat agung. Mereka pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan cerita tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Banyak orang kemudian jadi mengenal Tuhan Yesus. Oh, itu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia dan kemudian bangkit di hari yang ketiga. Banyak orang pun mau dibaptis dan menjadi murid Tuhan Yesus.
Menurut laporan yang kami terima, murid-murid Tuhan Yesus walaupun mengalami tantangan yang berat, namun mereka percaya pada janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka, yaitu bahwa Ia, Tuhan Yesus, menyertai mereka senantiasa sampai pada akhir zaman. Kalau adik-adik pernah tidak mengalami tantangan yang berat karena ikut Tuhan Yesus? Wah kak, kadang-kadang aku malu kak untuk berdoa di kelas karena teman-teman aku tidak berdoa seperti aku berdoa. Atau kak, kadang-kadang aku jadi nggak punya teman karena mereka memilih untuk bermain di hari Minggu pada waktu yang sama dengan sekolah Minggu. Wah kak, kadang-kadang aku harus mengampuni musuhku, harus mengasihi dia. Kan ngeselin kak. Nah adik-adik, ikut Tuhan Yesus itu memang tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah mengikuti perintah amanat agung Tuhan Yesus. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus juga berpesan bahwa Tuhan Yesus juga menyertai kita senantiasa. Nah, itu nggak boleh lupa. Bahkan sampai pada akhir zaman. Artinya selama-lamanya. Coba katakan kepada teman di kanan kiri kita, Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Ayo, boleh tepuk pundak dari kanan kirinya, teman-teman. Wah. Ya, kami mengajak adik-adik permisa untuk ikut turut menyampaikan berita ini karena pesan Tuhan Yesus itu penting dan tidak terbatas kepada mereka yang hadir di Galilea saja, melainkan kepada semua orang yang mengaku diri mereka sebagai muridnya. Seperti saya dan juga adik-adik. Yuk, ajarkan kepada orang lain bagaimana mencintai dan menyembah Tuhan. Janganlah kita berdiam diri atau menyimpannya untuk diri kita sendiri saja. Berusahalah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di gereja, di sekolah, di rumah, di tempat les, di mana saja. Agar kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi siap untuk melakukan amanat agung itu. Siap adik-adik melakukan amanat agung? Mari kita berdoa. Ya, kemudian kakak-kakak boleh memimpinnya di dalam doa. Berikut doa yang boleh diusulkan, yang boleh kakak-kakak juga baca di di Suluh Anak. Ya. Kemudian untuk ayat hafalannya yang mungkin adik-adik udah catat atau juga boleh dibuka lagi ayat Alkitabnya Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu untuk aktivitasnya, kakak-kakak bisa membuka melalui channel YouTube tersebut, panduan lengkap dan singkat menggunakan buku tanpa kata yang kemudian bisa digunakan oleh adik-adik untuk memberitakan Injil kepada keluarga, teman, atau tetangga. Atau mungkin juga bisa melalui ayat hafalan yang tadi ini boleh digambarkan, lalu juga boleh dipresentasikan. Ya, demikianlah kakak-kakak untuk persiapan kelas besar yang boleh kita ajarkan ke adik-adik melalui tema Tuhan berpesan. Selamat mempersiapkan diri kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Helen Jayanti yang sudah menolong kita untuk menemukan ide kelas besar. Wah, semuanya sudah deh. Silahkan kakak-kakak dikelolalah semua ide menarik yang kakak temui dan sesuaikan dengan konteks kakak masing-masing, dan yang terutama kakak sendiri mengalami berjumpa dengan Tuhan sehingga ketika kakak-kakak menyampaikannya kepada adik-adik, kakak-kakak berbagi pengalaman juga. Yuk kita tutup dalam doa ya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami, dan setiap kami yang terlibat kiranya Tuhan memberkati. Biarlah adik-adik mengenal Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati.